Sebuah ladang tebu luas di pinggiran medan. Dari jauh, ladang itu tampak biasa saja. Batang-batang hijau menjulang, bergoyang pelan diterpa angin. Tapi jika seseorang menggali tanah di antara barisan tebu itu, ia akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Puluhan jasad perempuan. Semuanya dikubur dengan kepala menghadap ke arah rumah seorang pria. Dan yang lebih mengerikan lagi, menurut pengakuannya sendiri, sebelum mereka dikubur, air liur para korban harus diminum. Nama pria itu adalah Ahmad Suraji. Dan semua ini, ladang, kuburan, bahkan ritual yang aneh dan menjijikkan berawal dari satu momen, mimpi tentang ayahnya. Ketika masih remaja, Ahmad sering terbangun dengan jantung berdetak kencang, tubuh basah oleh keringat dingin. Dalam mimpi yang berulang, ayahnya berdiri di tengah kabut, wajahnya samar, tapi suaranya jelas. Ayahnya berkata jika Ahmad ingin memperoleh kekuatan yang luar biasa, maka ada syaratnya, nyawa 70 wanita beserta air liur mereka. Baru kekuatan itu akan menjadi miliknya. Perintah itu melekat di kepalanya seperti noda yang tak bisa hilang. Di siang hari, ia tampak normal, berbaur dengan tetangga. Tapi di dalam, sesuatu telah berubah. Angka 70 terus berdengung, berputar seperti jam yang tidak bisa dihentikan. Dan di suatu titik, Ahmad berhenti bertanya, apakah itu mimpi atau kenyataan? Ia mulai bertanya, kapan ia akan mulai mewujudkannya? Tahun-tahun berlalu, Ahmad tumbuh menjadi pria dewasa yang dikenal orang sebagai sosok tenang, kadang pendiam, tapi pandai bicara bila dibutuhkan. Ia bekerja seperti orang lain, namun perlahan ia mulai dikenal sebagai seseorang yang bisa membantu lewat doa-doa dan ritual. Kata orang, seperti orang pintar. Awalnya sebutan itu membuatnya tersenyum samar. Ia tahu orang lain hanya melihat permukaan, jampi sederhana, air putih yang didoakan, nasihat-nasihat yang ia warisi dari orang tuanya. Tapi di dalam hatinya, obsesi lain bersemayam. Mimpi ayahnya tidak pernah hilang. Angka 70 itu semakin jelas, seolah ada jam pasir yang terus menipis, mendorongnya ke arah yang lebih gelap. Setiap kali seseorang datang meminta tolong, minta rejeki, minta cinta, minta nasib yang lebih baik, ia melihat peluang. Baginya, itu bukan hanya kesempatan untuk menolong, itu pintu kecil menuju janji besar yang terus menghantui. Di malam hari, saat desa terlelap, Ahmad sering berjalan sendirian ke ladang tebu yang tak jauh dari rumah. Batang-batang hijau menjulang seperti tembok, menutup pandangan keluar. Di sana, ia merasakan sesuatu yang berbeda, tenang sekaligus menekan. Seolah ladang itu mendengar semua bisikan di kepalanya. Ia membayangkan apa yang dikatakan ayahnya dalam mimpi. 70 perempuan, air liur mereka, kepala mereka menghadap rumahnya. Semua gambaran itu berputar, menempel, hingga suatu titik ia tak lagi bertanya apakah ia akan melakukannya, tapi kapan. Malam itu, Ahmad duduk di beranda dengan tatapan kosong, memandang jalan tanah yang lengang. Sunyi menempel di udara, hingga langkah seorang perempuan muda memecahnya. Wajah perempuan itu penuh harap, meski matanya menyimpan lelah. Perempuan itu datang memohon. Katanya ingin suaminya kembali setia,
Ingin rumah tangganya terasa hangat seperti dulu. Ahmad mendengarkan dengan sabar, seolah ia tengah menimbang sesuatu. Sebelum akhirnya menawarkan sebuah jalan yang menurutnya masuk akal. Dengan suara pelan, ia meminta perempuan itu percaya padanya. Ia meyakinkannya bahwa suaminya bisa kembali setia, tetapi menekankan ada satu syarat. Perempuan itu harus mengikuti ritual di ladang pada malam itu juga. Keraguan tampak jelas dari wajah perempuan tersebut, namun rasa putus asa lebih kuat daripada ketakutan. Ia akhirnya mengikuti Ahmad yang berjalan di depannya, menuntunnya masuk ke dalam gulita ladang tebu. Daun-daun bergesekan, angin malam membawa aroma lembab yang menekan dada. Dari dalam bajunya, Ahmad mengeluarkan selembar kain putih dan memintanya membungkus tubuh. Menyebutnya sebagai bagian dari pembersihan diri. Tak berhenti di situ. Ia kemudian menyuruh perempuan itu berbaring di tanah yang sebelumnya sudah ia gali. Ahmad menjelaskan dengan nada tenang bahwa tanah itu ibarat air pemandian, tempat roh jahat bisa disingkirkan. Perempuan itu menuruti, meski ketidaknyamanan jelas menguasai wajahnya. Ahmad menatapnya lama, lalu mendekat dengan perlahan. Ia menunduk, bibirnya menempel ke mulut perempuan itu, menghisap air liurnya dengan tarikan panjang. Perempuan itu terkejut, berusaha bangkit, namun Ahmad dengan cepat menekan lehernya kuat-kuat. Suara tercekik pecah di udara. Tubuh perempuan itu berontah, lalu perlahan melemah, hingga akhirnya terdiam tanpa suara. Tangannya bergetar, keringat dingin mengucur deras di tubuhnya. Namun di balik rasa takut yang menghantui, muncul sesuatu yang lain. Kepuasan aneh, gelap, yang tak mampu ia tolak. Ia menyeret tubuh itu, menimbunnya kembali dengan tanah. Kepala korban sengaja ia hadapkan ke arah rumahnya, persis seperti yang pernah muncul dalam mimpi-mimpinya. Malam itu, Ahmad merasa yakin untuk pertama kali. Jalan menuju 70 benar-benar telah dimulai. Setelah korban pertama, Ahmad diliputi rasa takut. Berhari-hari ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah perempuan itu terus muncul di kepalanya. Tapi ada juga rasa lain, seperti sebuah pintu sudah terbuka dan ia tidak bisa menutupnya lagi. Beberapa minggu kemudian, kesempatan datang lagi. Kali ini seorang gadis muda, ingin cepat kaya, datang padanya. Ahmad mengulang pola yang sama. Bicara lembut, janji samar, lalu ritual di ladang. Ia membuatnya percaya bahwa tanah tebu itu punya energi gaib yang bisa membersihkan nasib buruk. Metodenya makin rapi. Ia selalu menyuruh korban mandi lebih dulu, lalu masuk ke lubang tanah kecil yang ia gali. Setelah itu, ia mendekat, menghisap air liur mereka. Kadang ia menahan diri beberapa detik, menatap mata korban seolah menimbang. Namun selalu di ujung ritual, tangannya menutup jalan nafas mereka. Seiring waktu, Ahmad semakin lihai. Ia tahu bagaimana berbicara supaya korban merasa aman, tahu bagaimana menyiapkan lubang agar tak menimbulkan kecurigaan. Satu persatu perempuan itu hilang tanpa jejak. Jumlahnya bertambah 5, 10, 20. Setiap kali tanah menutup tubuh mereka, Ahmad merasa dirinya makin dekat dengan janji ayahnya. Tapi ada yang lain juga tumbuh, rasa candu. Ia bukan lagi hanya mengejar syarat 70, ia mulai merasa kuat dan bugar setiap kali menghisap air liur korban. Seakan sesuatu benar-benar mengalir ke dalam dirinya. Dan setiap kali kepala korban ia hadapkan ke arah rumah, ia merasa semakin dilindungi.
Tahun-tahun berlalu dan di ladang tebu itu tanah terus digali lalu ditutup kembali. Tak seorang pun tahu berapa kali Ahmad melangkah sendirian di malam hari hanya ditemani bulan pucat dan suara jangkrik. Ketika jumlah korban mencapai 42, langkahnya sempat terhenti sejenak. 42 perempuan telah datang kepadanya dengan harapan yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan kekayaan, ada yang mendambakan cinta, ada pula yang memohon kesembuhan dari penyakit. Namun semuanya berakhir di tempat yang sama, lubang dangkal di tanah tebu, dengan kepala yang sengaja ia hadapkan ke arah rumahnya. Bagi Ahmad, tindakan itu bukan sekadar simbol kosong. Ia meyakini bahwa setiap kepala yang menghadap ke rumahnya akan memancarkan energi gaib, melindunginya dari kutukan, sekaligus memberinya kekuatan. Setiap kali air liur terakhir korban masuk ke mulutnya, tubuhnya bergetar, penuh rangsangan, seakan-akan setiap ludah yang ia telan menjadi sumber kekuatan seperti yang ia dengar dari ayahnya dalam mimpinya. Namun, semakin banyak nyawa yang ia rampas, semakin ia menyadari jurang besar yang menganga di depannya. Angka 70 terasa semakin dekat, tetapi sekaligus semakin berat untuk dicapai. 42 sudah cukup menjadikan ladang itu kuburan sunyi. Meski begitu, di dalam dirinya terdengar suara lain, bisikan yang mengatakan bahwa ia belum selesai. Masih ada 28 lagi. Dan suara itu, yang dahulu hanya muncul dalam mimpi, kini seakan berbisik nyata di telinganya setiap malam. Malam itu, Ahmad duduk di beranda rumahnya. Angin membawa aroma tebu dari ladang, samar bercampur dengan bau tangga basah. Pandangannya menembus kegelapan, menuju arah tempat puluhan jasad berbaring tanpa suara. Di dalam kepalanya, suara ayahnya semakin jelas. Dahulu, suara itu hanya datang lewat mimpi. Kini, seakan-akan sosok ayah berdiri di sampingnya, membisikkan kata-kata yang sama, 70. Ia harus menyelesaikannya. Tangannya menggenggam lutut, matanya memerah. Sesekali keraguan muncul, bertanya apakah semua yang dilakukannya hanyalah kegilaan belaka. Namun setiap kali keraguan itu timbul, tubuhnya kembali digerakkan oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Seolah dirinya hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Desa mulai resah. Bisik-bisik merebak tentang perempuan-perempuan yang tidak pernah kembali setelah berobat pada Ahmad. Namun reputasinya sebagai dukun masih membuat banyak orang tetap mendatangi rumahnya. Rasa takut bercampur dengan harapan, dan Ahmad memanfaatkan celah itu. Di ladang, tanah yang gembur semakin sulit menutup jejak. Pada malam gelap berikutnya, suara itu terdengar lagi, mendesak tanpa henti. Teruskan, jangan berhenti. Ahmad tahu, seberapa keras pun ia mencoba menutup telinga, bisikan itu akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Suasana desa semakin mencekam. Nama Ahmad yang dulu disegani perlahan berubah menjadi bisikan penuh kecurigaan. Warga mulai menjauh, beberapa akhirnya berani melapor. Polisi pun turun tangan, menyelidiki hilangnya para perempuan yang tak pernah kembali setelah mendatangi rumahnya. Malam itu, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Sinar lampu senter menembus celah-celah dinding bambu. Ahmad yang duduk di dalam langsung menyadari waktunya telah tiba. Polisi mendobrak pintu. Ahmad berusaha menampilkan ketenangan, namun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suaranya bergetar ketika ia bertanya apa yang terjadi. Tapi para petugas tidak banyak menjawab. Mereka hanya menunjukkan surat perintah lalu segera memborgol tangannya. Di luar, puluhan tetangga berkumpul. Wajah-wajah mereka dipenuhi campuran marah, takut, dan lega.
Teriakan terdengar, menyebutnya setan, dukun gila, pembunuh. Ahmad menunduk, namun di dalam dirinya masih terngiang bisikan ayahnya. Belum, 70 itu belum tercapai. Polisi menyeretnya ke arah mobil. Saat roda berputar meninggalkan ladang tebu, Ahmad sempat menoleh sekali. Malam yang pekat menelan pandangan, tetapi ia tahu jasad-jasad itu masih tertanam di sana. Diam menunggu untuk ditemukan. Beberapa minggu setelah penangkapan Ahmad, polisi menyisir ladang tebunya. Cangkul demi cangkul menyingkap tanah basah, dan satu persatu tubuh perempuan ditemukan. Puluhan mayat, semuanya dikubur dengan posisi yang sama. Kepala menghadap rumahnya. Desa berubah jadi pusat perhatian. Wartawan, pejabat dan warga dari luar datang berbondong-bondong. Setiap kali satu jasad diangkat, jeritan keluarga pecah di udara. Bau busuk bercampur dengan suara tangis, menciptakan pemandangan yang tak akan pernah bisa dilupakan. Ahmad, di balik jeri besi, tetap menunduk. Sesekali ia bicara sendiri. Bibirnya bergetar menyebut angka 70. Baginya, mimpi ayahnya belum selesai. Namun bagi desa, teror itu sudah berakhir. Ladang tebu yang dulu tampak biasa, kini dikenal sebagai ladang kematian. Dan sampai hari ini, orang-orang masih percaya jika kau berdiri di sana pada malam gelap tanpa bulan, kau bisa mendengar bisikan lirih perempuan-perempuan itu. Memanggil, menangis, meminta pulang. Ladang itu tak pernah lagi hanya ladang. Ia berubah jadi peringatan bahwa mimpi ketika salah diikuti bisa berubah jadi mimpi buruk yang nyata. Terima kasih telah mendengarkan kisah malam ini, Ladang Tebu yang Mencekik. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Agira Cerita, karena sebentar lagi kita akan memasuki tema Halloween. Akan ada episode baru dengan cerita yang lebih seru, lebih kelam, tapi juga penuh kejutan. Jadi, pastikan kalian, keluarga besar Agira Cerita, selalu ikut bersama kami dan tidak ketinggalan saat malam Halloween tiba. Kalau kamu punya kritik, saran, atau cerita menarik yang ingin kami bawakan, tulis saja di kolom komentar. Kami senang membaca setiap masukan dari kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bersama Agira Cerita, tempat di mana setiap kisah menemukan suaranya.